Sampah adalah masalah yang sama tuanya dengan keberadaan manusia, karena pada dasarnya setiap individu adalah penghasil sampah. Sisa-sisa makanan orang-orang kuno, kulit atau biji buah adalah sampah yang harus dibuang. Demikian juga pakaian-pakaian dari kulit kayu, kulit binatang yang telah rusak adalah sampah yang harus mereka keluarkan dari tempat mereka tinggal. Karena itulah saat ini kita masih sering menjumpai orang-orang yang tanpa merasa bersalah membuang sampah di tepi jalan, ke dalam selokan, atau sungai. Bahkan orang-orang yang naik mobil mewah pun masih sering kita jumpai melempar sampah begitu saja dari dalam mobilnya. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Timbunan sampah yang menggunung di lokasi pembuangan akhir ini memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi, sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat timbunan sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari, atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Produksi sampah di Indonesia terbagi berdasarkan jenis dan sumbernya. Berdasarkan jenisnya, 50% organik, 25% logam berat, karet dan kaca, 15% plastik, 10% kertas. Berdasarkan sumbernya, 48% rumah tangga, 24% pasar tradisional, 19% fasilitas publik, jalan, sekolah, 9% kawasan komersial. Sedangkan penanganan atau pengelolaan sampah dilakukan dengan 69% diangkut dan ditimbun di TPA, 10% dikubur, 7% dikompos dan didaur ulang, 7% tidak dikelola, 3% dibuang ke sungai. Alasan mengapa sampah tidak dimusnahkan dengan dibakar adalah adanya peraturan pemerintah mengenai persyaratan emisi gas buang, karena asap dan gas buang dapat mencemari lingkungan akibat dari pembakaran yang tidak sempurna. Adanya bahaya kebakaran jika pembakarannya tidak dikontrol. Belum adanya teknologi insinerator yang mumpuni untuk membakar sampah tanpa menimbulkan sampah baru atau no waste solution. Timbunan sampah yang menggunung itu selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di Gunungan Sampah TPA Cirende Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 membuka mata banyak pihak, terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa mereka yang umumnya adalah para warga. Tak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Pada akhirnya, dibuat dan dikembangkanlah insinerator 4S Technology oleh anak negeri sendiri sebagai solusi dari permasalahan sampah ini. Keunggulan insinerator 4S Technology. 1. Produksi anak negeri sendiri dengan TKDN 46,28%. 2. Mudah dioperasikan karena dilengkapi kontrol panel. 3. Hemat listrik hanya 800 watt. 4. Hemat BBM, 1 liter per jam. Untuk BBM bisa menggunakan oli bekas, minyak jelantah, ataupun solar.
teknologi Cyclone untuk memisahkan fly ash sehingga cerobong mesin tidak mengeluarkan abu yang berterbangan. 6. Membutuhkan sedikit lahan untuk menempatkan insinerator, yang mempunyai ukuran panjang 260, lebar 140, dan tinggi 301 cm dengan berat 1050 kg. 7. Emisi gas buang di bawah ambang batas, yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Delapan. Pencapaian suhu ke 900 derajat Celcius sangat cepat hanya dalam waktu 15 menit dan api sudah merata di dalam chamber. 9. Dapat dioperasikan dengan sistem continuous fading dan dikombinasikan dengan konveyor. 10. Dapat membakar sampah yang masih mempunyai kandungan air 80%. 11. Efisiensi pembakaran mencapai nilai 99,95%. 12. Waranti 1 tahun, semua spare part tersedia di dalam negeri. Permasalahan mengenai sampah adalah masalah nasional. Sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif. Pemecahan masalah mengenai pengelolaan sampah memerlukan kerjasama dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, produsen produk, atau dunia usaha, sampai ke masyarakat umum. Pengelolaan sampah yang belum efektif di Indonesia harus segera dipercepat pelaksanaannya. Harapannya, Indonesia memiliki kualitas pengelolaan sampah yang baik memang tidak akan bisa terwujud dalam waktu singkat. Perlu kesadaran dan konsistensi bersama, karena kebersihan adalah investasi, dan yang perlu diingat, sampah kita adalah tanggung jawab kita.